Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Resor Kota Banyuwangi, yang terhormat Dewan Juri, Dewan Hakim yang kami ta'zimi, dan tak lupa kepada seluruh sahabat dai yang dirahmati Allah. Sekarang ini perkembangan informasi teknologi merubah pola pikir manusia. Gadget dan media bagaikan kawan, namun tidak sedikit orang menggunakannya untuk menyebarkan hoaks atau berita bohong. Sejak Agustus 2018 hingga Mei 2023, Kementerian Kominfo mencatat 11.642 isu hoaks yang beredar di Indonesia. Tentu hoaks ini menyebabkan banyak dampak negatif. Pemerintah mengambil tindak tegas menghukum para penyebar hoaks sesuai dengan undang-undang. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 11, di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, ditempatkan di neraka yang paling bawah, dan disiksa kekal selama-lamanya. Quran surah An-Nur ayat 11 ini juga mengisahkan tentang kasus hoaks yang menimpa keluarga Rasul, di mana istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha dituduh tanpa bukti memiliki hubungan gelap dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Dan yang membuat tuduhan ini ialah pemimpin munafik Abdullah bin Ubay bin Salul beserta kelompok munafik lainnya. Tapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengklarifikasi bahwa berita tersebut adalah hoaks atau berita bohong. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana tuntunan Islam agar kita tidak mudah terjebak hoaks? Yang pertama, tabayyun. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Berdasarkan ayat ini, di dalam tafsir Abwabul Bayan dijelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman harus berhati-hati dalam menerima kabar dari orang fasik. Jangan langsung percaya dan menerima sehingga jelas kebenaran berita tersebut. Nah, cek and recheck dulu dari mana sumbernya, websitenya. Untuk itu, marilah kita tingkatkan literasi agar wawasan semakin luas dan mendalam. Yang kedua, sebar setelah benar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra penggalan ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysaka bihi ilm. Al-ayah. Di dalam tafsir Aisyatut Tawasir dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengikuti perkataan dan perbuatan yang kita tidak tahu kebenarannya. Bila ada data belum fakta, janganlah engkau main sebar berita. Nanti akan muncul banyak mata-mata, tak jelas sumbernya bisa berbahaya. Yang ketiga, jangan berprasangka buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, di dalam tafsir Fathul Qadir dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjauhi suudzon atau prasangka buruk. Untuk itu, tanamkanlah dalam diri kita husnudzon atau prasangka baik. Setuju sahabat? Mantul, mantap betul. Dan yang terakhir, didiklah diri kita agar berperilaku jujur. Jangan sampai kita mengejar viral yang padahal itu belum tentu benar. Mengapa? Karena telah disebutkan dalam suatu hadis, kafa bil mar'i itsman ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Amat besar dosanya seseorang apabila semua yang ia dengarkan ia bicarakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, stop berita bohong.
Hari libur pergi ke kota, pergi berdua bersama Lukman. Marilah kita ingatkan saudara kita, jangan main sebarkan sebelum tahu kebenaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ungdur maqala wala tangdur maqala. Akhirul qawli wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.